Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udzaifah dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 1, kelas 1A, dengan NIM 12 40 80 21 05 0123. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester saya pada matkul Matematika Ekonomi. Nomor 1, nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Nah, di sini kan mencari jumlah nasabah. Kita menggunakan rumus deret aritmatika di mana SN sama dengan A plus N min 1B. Di mana A sama dengan jumlahnya 14.000, B itu bedanya adalah 50, N itu 11. 11 itu dari mana? Dari periode bulan Maret 2020 hingga Januari itu ada 11 bulan. Nah, ini adalah dan dari situlah jumlah 11 itu. Nah, habis itu kita langsung masukin rumusnya. S11 sama dengan 14.000 plus 11 min 1 kali 50. S11 sama dengan, ini kita kurangin dulu jadi 10, jadi 14.000 plus 10 kali 50. Jadi sama dengan S11 14.000 tambah 500. Jadi jawabannya adalah S11 sama dengan 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 adalah 14.500. Lanjut ke nomor 2, yaitu stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Nah, di sini pakai rumus yang sama nih kayak tadi. Pakai deret aritmatika di mana SN sama dengan A plus dalam kurung N min 1B. Di mana A itu jumlahnya adalah 200, B itu bedanya adalah 40, dan N itu 11. Nah, 11 ini dari mana sih? 11 itu kita dapat dari periode bulan Februari hingga bulan Desember. Itu ada 11 bulan. Jadi N-nya sama dengan 11. Jadi habis itu kita langsung masukin aja deh ke rumusnya. S11 sama dengan 200 ditambah 11 min 1 kali 40. Nah, yang dalam kurung ini kita kurangin dulu, jadi sama dengan S11 sama dengan 200 plus 10 kali 40. S11 sama dengan 200 ditambah 400. Jadi S11 sama dengan 600. Jadi stok barang pada bulan Desember itu ada 600. Lanjut ke nomor 3, yaitu gambarlah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu dengan sumbu X, dan titik puncak. Di mana X12 sama dengan min B. Kita pertama cari X1 dan 2 dulu nih dengan rumus diskriminan, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Nah, di mana A itu adalah 10 di sini. Jadi A itu sebenarnya 10x pangkat 2. Tapi kita ambil 10-nya aja, angkanya aja. Habis itu B ini sama dengan 0. Nah, ini 0 dari mana? Karena di sini B tidak diketahui, maka kita tulis itu B sama dengan 0. Lalu C sama dengan min 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu min 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 10. 10 itu A sama 40, A itu kan sama dengan 10. Ini berarti kali 10, habis itu dikali C. C itu adalah min 1 per 2 kali A. Nah, A-nya itu adalah tadi 10, jadi 2 kali 10. Jadi sama dengan 0 plus minus akar 0 min dalam kurung min 40 per 20. Jadi 0 plus minus akar 40 per 20. Nah, lalu kita ke step selanjutnya, yaitu akar 40 ini kan masih bisa dijabarkan jadi 2 akar 10 nih. Jadi seperti ini. Lalu dibagi 20. Jadi lalu habis itu 2 dengan akar 2 dengan 20 ini bisa dicoret nih. Jadi akar 10 per 10 jika dijumlahkan menjadi 0,32. Jadi jawabannya adalah X1 sama dengan 0,32 dan X2 sama dengan min 0,32. Nah, lalu kita cari nih titik puncaknya dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. Dimana tadi B-nya itu sama dengan 0 dan 2, A-nya itu adalah 10. Jadi min 0 per 2 kali 10. XP sama dengan min 0 per 20. Jadi XP-nya itu adalah 0. Lalu kita cari nih titik potong Y-nya, di mana tadi ini diketahuin kan, Y sama dengan 10x kuadrat min 1. Nah, X tadi kan udah kita ketahui, kita temukan, kita cari tadi kan sama dengan 0. Jadi tinggal masukin aja deh. Y sama dengan 10 kali 0 kuadrat min 1. Nah, 10 kali 0 kuadrat itu sama dengan 0. Jadi Y sama dengan min 1. Lalu kita mendapatkan persamaan seperti ini, 0, min 1.
Nah, lalu kita masukkan nih ke gambar kurvanya. Itu tadi kita kan dapat X1 sama dengan plus 32. Habis itu X2-nya itu min 0,32. Kita tulis nih yang plus di kanan, yang min di kiri. Lalu kita dapatkan puncaknya itu di 0. Berarti di sini tetap gak usah digambar. Habis itu Y-nya itu kita dapat min 1. Berarti kita di sini tulis min 1. Lalu kita tarik garis di antara 3 titik tadi. 0 melewat. Jadi titik ini melewati min 0,32, lalu melewati min 1, lalu melewati titik plus 0,32. Lanjut ke nomor 4. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu, di pihak lain, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar, dan D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Cartesius. Nah, pertama kita agar mempermudah, kita buat catatan dulu nih, diketahui di mana P1 sama dengan 20. Lalu P itu adalah harga ya teman-teman. Jadi P1 itu adalah 20, lalu P2 itu harganya 50. Nah, lalu kita ketahui juga KID-nya. KID itu adalah permintaan. KID 1 itu tadi sama dengan 120 dan KID 2-nya itu sama dengan 60. Lalu kita ketahui juga namanya QS. QS itu adalah penawaran, di mana penawaran pertama itu adalah 20 unit dan penawaran kedua adalah 110 unit. Setelah semua itu telah diketahui, kita langsung masuk nih ke jawabannya. Yang A, kita suruh membuat fungsi permintaan barang. Nah, fungsi permintaan barang itu kita bisa gunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, yang ini kan permintaan itu QD, jadi kita pakai Q yang D ini ya. Jadi P min P1 itu adalah 20 per P2 itu adalah 50 min P1 itu adalah 20 sama dengan Q min Q1-nya itu tadi adalah 120 per Q2-nya itu adalah 60 min Q1-nya itu adalah 120. Jadi sama dengan P min 20 per 30 sama dengan Q min 20 per min 60. Lalu kita kali silang nih, min 60 dikalikan dengan P min 20, 30 dikalikan dengan Q min 120. Jadi kita tulis seperti ini. Lalu setelah kita tulis seperti ini, kita kali pelangi nih, 30 kali Q dan 30 kali 120 min 120. Begitupun juga di bagian kanannya juga. Jadi bisa disimpulkan 30 Q min 3600 sama dengan 1000 min 60 P plus 1200. Lalu kita pindah ruaskan. 30 Q sama plus 60 P sama dengan 3600 plus 12 atau sama dengan 4800. Lalu ini kan semua variabel bisa dibagi dengan 30. Jadi semuanya kita bagi 30. Jadi totalnya adalah Q plus 2P sama dengan 160. Lalu Q-nya kita pindahkan agar sendiri menjadi Q sama dengan 160 min 2P. Lanjut kita mencari fungsi penawarannya dengan rumus yang sama seperti tadi. Tapi bedanya ini kita sekarang menggunakan, kalau tadi kita menggunakan QD, sekarang kita menggunakan QS-nya nih. Nah, jadi P min P1-nya tetap 20 per P2-nya tetap 50 dan min P1-nya itu adalah tetap 20. Nah, Q-nya ini beda. Jadi ini Q min Q1-nya itu adalah 20 per Q2-nya itu adalah 110 dan Q min Q1-nya itu adalah 20. Jadi sama dengan P min 20 per 30 sama dengan Q min 20 per 90. Lalu kita kali silang, di mana 30 dikali Q min 20 dan 90 dikali P min 20. Dan kita tulis seperti ini, lalu caranya sama persis dengan langkah yang tadi sebelumnya. Kita kalikan pelangi, 90 kali P dan 90 kali min 20, begitupun juga dengan sisi kanannya. Nah, jadi bisa totalnya itu adalah 90 P min 1800 sama dengan 30 Q min 600. 90 P, habis itu ini kita pindahkan ruas nih, Q-nya itu pindahin ke sini, jadi 90 P min 30 Q sama dengan 1800 dikurang 600 sama dengan 1200. Nah, dari 3 ini kan bisa dibagi 30 juga nih. Jadi kita bagi 30, jadi 3P min Q sama dengan 40. Q-nya kita pindahin sendiri, jadi Q sama dengan 3P min 40. Lalu kita diminta untuk mencari keseimbangan pasarnya.
untuk mencari keseimbangan pasar, kita pakai Ki D sama dengan Ki S. Nah, Ki D sama dengan Ki S ini dari mana sih kita dapat ya? Tadi kita udah nyari di mana Ki D itu adalah permintaan 160 min 2P dan Ki S itu adalah penawaran 3P min 40. Nah, kita tinggal masukin aja nih 160 min 2P, ini adalah Ki D, sama dengan 3P min 40 itu adalah Ki S. Lalu kita pindahkan ruas yang dimana P kita satukan, yang angkanya saja kita satukan. Jadi 3P plus 2P sama dengan 160 ditambah 40. Jadi 5P sama dengan 200. P sama dengan 40. Nah, setelah kita mendapatkan P, sekarang kita cari Q-nya. Nah, untuk mencari Q-nya, kita bisa bebas ingin menggunakan Q D atau QS. Nah, kalau di sini saya menggunakan Q D, di mana Q sama dengan 160 min 2P. Di mana P itu setelah kita ketahui sama dengan 40. Jadi di sini Q sama dengan 160 min 2 kali 40, yaitu 80. Jadi 160 dikurang 80 adalah 80. Jadi Q-nya itu adalah 80. Lalu setelah itu kita diperintahkan untuk membuat diagram Cartesius. Nah, untuk diagram Cartesius, di mana garis Y itu sama dengan P dan garis X itu sama dengan Q. Nah, tadi kan setelah kita ketahui P itu adalah 40. Jadi di garis P kita tulis 40, lalu di garis Q itu adalah 80. Nah, lalu ini adalah titik tengah kita nih. Titik keseimbangan pasar itu ada di sini, di titik ini. Lalu 160 ini dapat dari mana? 160 itu dari angka total Q ini nih yang di sini. Nah, itu kita tulis 160, lalu min 40 ini dapat dari mana? Dari yang QS tadi sama dengan nih min 40 total QS-nya. Kita tulis di kiri sini di bagian minus. Lalu kedua ini kita tarik garis menyinggung dengan titik yang telah kita cari, yaitu 80,40. Mungkin itu saja video tentang ujian tengah semester saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penjelasan yang kurang bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.